Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang ke-6, yaitu tentang konstruksi sintaktis. Langsung saja kita mulai. Bahasa adalah alat komunikasi yang sering digunakan manusia untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Bahasa juga sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dalam linguistik atau ilmu bahasa, mengkaji mengenai fonologi, morfologi, sintaktis, dan semantik. Nah, makalah ini mengkaji tentang bidang sintaktis, yaitu membahas tentang konstruksi dan objek dalam sintaksis. Makalah ini menguraikan pembahasan dalam sintaktis. Dengan demikian, saya sebagai penulis dapat merumuskan sebuah masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian konstruksi sintaktis dan jelaskan bagiannya. Dan yang kedua yaitu apa itu objek sintaktis. Oke, masalah pembahasan yang pertama yaitu konstruksi sintaksis. Pernah kita tahu sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan kaidah kombinasi kata menjadi suatu gramatik yang lebih besar berupa frasa, klausa, dan kalimat serta penempatan morfem-morfem supplemental atau intonasi sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan oleh pembicara sebagai dasarnya. Konstruksi merupakan suatu urutan atau tatanan dengan begitu konstruksi. Di sini yang dimaksud adalah urutan atau tatanan sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri dari dua unsur. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa yang pertama wancana, yang kedua kalimat, yang ketiga klausa, yang keempat frasa. Dalam konstruksi sintaksis meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama sejarah sintaksis. Sedikit mengenai sejarah sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang cukup tua. Ilmu bahasa ini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Hasil penyelidikan sintaksis bahasa-bahasa di Eropa mempengaruhi pola pikir para ahli bahasa yang menyelidiki bahasa-bahasa di Asia, termasuk juga di Indonesia. Dan yang kedua yaitu kedudukan sintaksis. Kedudukan sintaksis yang dimaksud kedudukan yang keberadaannya dan keterkaitannya sintaksis di antara cabang ilmu bahasa lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa. Seiring dengan munculnya gagasan baru dalam tata bahasa, dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk dan atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wancana. Yang ketiga yaitu hubungan sintaksis dengan morfologi. Morfologi merupakan kata yang berasal dari kata morf, yang artinya bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Jadi morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk. Pengertian morfologi hampir sama dengan pengertian sintaksis, yang didefinisikan sebagai studi mengenai gabungan sistematik kata dalam pembentukan kalimat. Dapat dilihat, morfologi dan sintaksis adalah dua studi linguistik yang memiliki keterkaitan erat atau sama lain. Morfologi berkaitan dengan struktur kata dan sintaksis berkaitan dengan struktur kalimat. Dengan kata lain, morfologi akan mengkaji kata dan morfem-morfem pembentuknya, sedangkan sintaksis akan mengkaji wacana, klausa, kalimat, dan frase. Dan yang keempat yaitu hubungan sintaksis dengan pragmatik. Levinson mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian tentang
kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai lagi bagi kalimat-kalimat itu. Lalu dikatakan bahwa bentuknya adalah kalimat tanya yang strukturnya yang berbeda dengan kalimat berita. Subjeknya tidak disebut sehingga menjadi kalimat yang tidak lengkap, dan seterusnya. Pragmatik menganalisis fungsi kalimat dalam komunikasi, dan kalimat itu harus kita anggap sebagai ujaran dari segi fungsi. Dan pembahasan yang kedua yaitu objek sintaksis. Objek sintaksis merupakan suatu sasaran, dan objek sintaksis adalah sebuah kata sintaksis sebagai penunjuk kata-kata yang dibentuk menjadi sebuah kalimat. Objek kajian sintaksis ini merupakan struktur internal kalimat. Di dalam sintaksis dikaji itu struktur frasa, klausa, dan kalimat. Frasa sendiri merupakan objek kajian sintaksis yang terkecil, serta kalimat sendiri merupakan objek kajian sintaksis yang terbesar. Berhubungan dengan frasa dikaji struktur frasa, unsur pembentuk frasa, relasi antar unsur frasa, proses pembentukan frasa, serta jenis frasa. Berhubungan dengan klausa, mengkaji struktur klausa, unsur pembentuk klausa, relasi antar klausa, proses pembentukan klausa, serta jenis klausa. Berhubungan dengan kalimat, mengkaji struktur kalimat, unsur pembentuk kalimat, relasi antar unsur kalimat, serta jenis kalimat. Demikianlah hasil penyampaian atau presentasi jurnal saya. Di sini saya mempunyai kesimpulan, yaitu konstruksi merupakan suatu urutan atau tatanan dengan bagian konstruksi. Di sini yang dimaksud adalah urutan atau tatanan sintaksis. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri dari dua unsur. Dan objek sintaksis yaitu merupakan suatu sasaran, dan objek sintaksis adalah sebuah kata sintaksis sebagai pembentuk kata-kata yang dibentuk menjadi sebuah kalimat. Objek kajian sintaksis ini merupakan struktur internal kalimat. Demikianlah hasil presentasi jurnal saya. Bila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kepada Allah saya minta ampun. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.